Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di siang hari ini ibu-ibu ya. Semoga kita dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Serta anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratul aini ya. Jadi menjadi kebanggaan kita nantinya dan bisa mendoakan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di rumah ketua kelompok di sini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita selalu diberikan kesempatan. Nikmat sempat itu sangat sulit ibu-ibu. Jadi kita malas itu kan tidak sempat begitu. Marilah kita membaca doa bersama-sama sebelum kita memulai sesi tentang kesehatan ini. Jadi marilah kita berdoa Bu. Al-Fatihah. Selesai. Di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan gizi Bu, yaitu tentang diare. Karena kesehatan gizi itu sangat rentan bagi anak-anak kita. Jadi kita selalu menjaga kesehatan anak-anak kita agar anak kita itu, sebab anak kita itu harapan kita di masa depan, biar meraih cita-cita dan apa yang diharapkan oleh kita begitu. Selanjutnya, kesehatan itu sangat penting. Jadi kita harus mencegah terlebih dahulu daripada mengobati. Misalkan kita membuang air di jamban yang layak, tidak sembarangan membuang air. Sebab kesehatan diri itu dan lingkungan itu harus diperhatikan bagi kita ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan atau pernah mengalami anak-anak kita sakit. Coba ibu-ibu, Ibu Fadilah coba. Iya. Iya, apakah ibu pernah mengalami anak ibu sakit? Iya pernah. Sakit apa ibu-ibu? Pilek. Pilek, panas, diare juga. oh diare. Di situ itulah yang pasti kita akan alami di dalam keluarga kita tentang kesehatan dan penjagaan kita. Jadi dari sekarang kita harus menjaga ibu-ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diare ibu-ibu. Tentang diare. Diare ya. Diare itu ibu-ibu, menurut di sini kita akan melihat flowchart Bu, flowchart tentang diare yang ada di flip up atau bagan di sini. Ini ibu-ibu, saya tunjukkan ya, saya tampilkan nanti di layar. Ini mengenal diare. Di sini mengenal diare ibu-ibu. Diare adalah buang air besar atau BAB. BAB itu buang air besar ya. Yang encer atau berupa air saja. Dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari.
Jadi jika anak kita misalkan umur 1 bulan atau sampai 6 bulan itu encer. Nah, itu diarenya itu lebih dari 3 kali sehari. Maka itu harus segera diobati atau langsung ke puskesmas terdekat, ibu-ibu. Atau solusinya kita harus memberikan ASI yang teratur kepada anak kita. Dan di sini ada teruskan ASI dan MPASI. Ketika anak diare, berikanlah Oralit. Nah, di sini sangat dianjurkan Oralit itu, ibu, atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah, ini dari dokter. Jika ibu-ibu itu kesulitan, misalkan ke rumah sakit sulit, itu harus dikasih ASI terus, dikasih ASI atau MPASI, membantu ASI. Nah, sebab 2/3 dari anak-anak itu, dari badan anak-anak dari umur 1 sampai 6 bulan itu atau seterusnya, di dalam badannya itu 2/3 itu terdapat air. 2/3 itu air. Jadi untuk makanan kan belum makan masih ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus dikasih ASI, sebab ASI itu, di dalam ASI itu ada kandungan apa gitu, enzim apa yang tidak ada dalam susu. Jadi ibu-ibu itu obat untuk bayi itu ASI dan MPASI. Dan selanjutnya segera bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, yang tadi itu, jika diare makin parah, ke rumah sakit. Jika bawahnya itu puskesmas atau klinik bidan. Kalau ke puskesmas sampean saya anjurkan membawa BPJS, Bu. Pastinya punya semua ya. Iya, punya. Iya, BPJS yang bantuan atau yang mandiri. Sampean itu harus buat, Bu, sebab itu jaminan kesehatan kalian, Bu. Jaminan kesehatan ibu-ibu ya. Dan selanjutnya cegah diare dengan memperhatikan gizi anak. Nah, gizi anak itu harus diperhatikan. Ibu-ibu itu yang MPASI atau ASI eksklusif itu harus juga menjaga gizinya ibu-ibu, seperti memakan sayur-sayuran, memakan buah-buahan, minum susu. Jika punya uang lebih ya, tapi dianjurkan makan sayur-sayuran hijau-hijau itu, Bu. Dan harus dicukupkan gizinya ibu-ibu, biar anaknya yang ASI itu sehat juga. Jadi sehatnya anak itu tergantung ibu-ibu. Biar anak sehat dan tidak gizi buruk, ibu-ibu itu harus makan makanan yang hijau-hijau dan karbohidrat, protein yang cukup, daging gitu. Menjaga kebersihan peralatan makanan dan minuman. Di sini ibu-ibu harus menjaga peralatan makanan dan minuman. Jangan misalkan ibu-ibu habis cuci piring, cuci baju, jangan langsung makan, itu cuci lagi tangannya yang bersih. Peralatan makanannya dijaga, jika ada debunya di ibu ya, di basuh ya. Selanjutnya minum air yang sudah dimasak hingga mendidih. Minum air yang masak atau minum aqua langsung begitu. Jadinya anak itu tidak cepat diare. Minum air yang matang ibu-ibu ya. Selanjutnya serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, itu pastinya membuang sampah di jamban, jangan di sungai ibu-ibu. Jadi biar tidak sungainya itu banjir gitu. Aku bisa ada masa buang sampah di jamban. Iya. Ibu-ibu harus buang sampah di tempatnya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu penting ibu-ibu. Menjaga kebersihan diri di lingkungan. Jadi anak-anak kita itu sehat.
insya Allah sehat ya bila kita menggunakan metode pencegahan itu, ibu-ibu. Lah, diare itu dapat menyebabkan kematian balita. Jangan dianggap remeh, ibu-ibu. Jika anak-anak itu buang air besar lebih dari 3 kali dalam bentuk kotoran atau fases itu, namanya kotoran itu fases, Bu. Nama yang lembek bahkan cair. Nah, itu jangan dianggap remeh ya. Jadi bila anak diare itu diare hingga menyebabkan panas, itu sangat rentan terhadap kematian, Bu. Jangan dianggap remeh. Orang tua harus tahu bayi itu sangat rentan terhadap penyakit. Jadi bayi itu dari umur 1 tahun itu rentan terhadap penyakit. Makanya jangan sembarang mengkonsumsi ibu-ibunya. Selanjutnya dari dokter ini, Bu, dari dokter Suparyani. Jadi buang air besar itu lebih dari 3 kali dalam bentuk kotoran fases yang lembek itu akan cair, begitu katanya. Dan diare pada si kecil ditandai adanya perubahan fases yang lebih encer dari biasanya, dari BAB lebih dari 3 kali sehari. Nah, misalkan 6 kali, nah, itu wes sering dikasih ASI, ibu-ibu ya. Mengapa anak-anak itu diare? Karena disebabkan kurang cairan, dehidrasi, berdampak buruk bagi kesehatan. Jika anak-anak itu kurang ASI, kurang minum apa gini, itu akan dehidrasi, Bu. Artinya kesehatan itu sudah ada, anak-anak itu sudah terdampak buruk bagi diri anak, begitu. Terus efek diare. Efek diare di sini menurut dokter Suparyani itu kejang-kejang. Jadi jika anak itu diare berturut-turut 6 kali sehari, wah itu bisa menimbulkan kejang-kejang bahkan kematian, ibu-ibu. Jadi mohon ibu-ibu sekalian ya, hati-hati jaga kesehatan anak. Jadi jika anak itu diare, maka harus segera menghubungi dokter atau puskesmas bidan terdekat. Jadi begitu ibu-ibu, saya sarankan jaga kesehatan anak dan kesehatan diri ibu-ibu sekalian, dan juga lingkungan di sekitar, serta peralatan-peralatan makan bayi dan makanan ibu juga. Sebab itu menjadi tolak ukur kesehatan kita. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi mungkin, Bu ya, sampai di sini saja. Semoga pertemuan kali ini tentang pembahasan tentang diare bermanfaat bagi kita, dan saya sangat memohon kepada ibu-ibu jangan anggap remeh diare itu, sebab diare itu akan menyebabkan kematian dan sangat berpotensi terhadap kematian. Jadi begitu, Bu, Ibu. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Ya, saya akhiri, ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.